Kelebihan muatan truk barang nyaris terjun ke laut. Warga Ternate cari keadilan kematian anggota keluarga. Kunjungan wisata topang perkembangan UMKM. Selamat malam saudara, program Maluku Utara hari ini kembali ke hadapan Anda untuk edisi Senin 29 Juli 2024. Kali ini bersama saya Henry Nanlohi. 3 berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Baik saudara, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Informasi yang pertama, saudara, akibat kelebihan muatan, truk angkutan barang di Pelabuhan Penyeberangan Feri Sofifi, Maluku Utara, nyaris terjun ke laut. Kejadian itu membuat warga bergotong royong melakukan upaya evakuasi. Sebuah truk angkutan barang di Pelabuhan ASDP Sofifi Ternate nyaris terjun ke laut akibat kelebihan muatan. Truk dengan nomor polisi DG 4585CF mengalami jumping saat berada di dermaga pelabuhan. Truk tersebut membawa puluhan ton bahan pokok dari Ternate menuju Halmahera. Akibat kejadian itu, aktivitas kendaraan yang hendak keluar masuk dermaga menjadi terganggu. Warga secara bergotong royong melakukan evakuasi badan truk dengan cara menarik dengan tali tambang agar tidak oleng. Dari Maluku Utara, kontributor TVRI Ivan Gusti melaporkan. Saudara, keluarga almarhum seorang pria di Ternate, Maluku Utara meminta Polda Maluku Utara dan Mabes Polri mengusut kembali kematian anggota keluarga yang meninggal dalam kondisi tidak wajar pada tahun 2022 silam. Pihak keluarga meyakini anak mereka meninggal akibat adanya dugaan tindakan kekerasan. Warga Kelurahan Salero, Kota Ternate, Maluku Utara meminta polisi agar mengusut kembali kematian anak mereka Zulfandi yang meninggal dunia pada 2022 silam. Permintaan itu disampaikan kepada pihak keluarga korban melalui tim kuasa hukum Hotman Paris. Kepada awak media, pihak keluarga menceritakan kematian Zulfandi yang dianggap penuh kejanggalan. Pengakuan keluarga hingga saat ini hasil autopsi jenazah Zulfandi yang meninggal 2 tahun lalu belum sepenuhnya disampaikan kepada mereka. Sebelumnya Zulfandi dinyatakan meninggal dunia akibat serangan jantung. Namun saat mengurus jenazah, keluarga melihat adanya tanda-tanda keanehan di tubuh korban seperti leher belakang patah, pipi bengkak, hingga bagian dada kiri yang membiru. Saat autopsi, penyidik mengambil beberapa sampel organ tubuh korban untuk melakukan pemeriksaan forensik di Jakarta dan Makassar atas permintaan keluarga. Pada pemeriksaan sampel di Makassar, dokter tidak menemukan adanya tanda-tanda korban mengidap serangan jantung. Sementara beberapa hasil pemeriksaan sampel organ yang dilakukan di Jakarta, penyidik Polda Maluku Utara tidak pernah menyampaikan hasil pemeriksaan untuk diketahui keluarga. Tanggal 10 Juli, orang tua almarhum Zulfandi mengaku sebelum korban meninggal dunia, dirinya pernah mendengarkan almarhum cekcok dengan istrinya dan ancaman pembunuhan yang dilontarkan sang istri kepada Zulfandi. Mencari keadilan untuk sang anak, ibu almarhum Zulfandi, Fauzia Marikar, menyambangi kantor bantuan hukum Hotman Paris di Jakarta untuk meminta Hotman membantu mengusut kasus kematian yang dialami anaknya. kasus ini dari tahun 2022. Bulan tanggal 10 Juli 2022
di sini telah terjadi dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum yang sampai saat ini belum ditemukan pelakunya. Kuasa hukum maupun pihak keluarga sangat berharap kepada Mabes Polri, dalam hal ini Kapolda, untuk menemukan organ tubuh yang 6 itu agar dilakukan otopsi ulang. Jadi istrinya ada pernah mengancam di rumah sini bahwa saya akan bunuh kau. Pernah mengancam. Nada ancamannya itu lewat suara atau lewat pesan itu? Suara. Pesan. Waktu berkelahi 2 orang kan? Iya. Waktu bertengkar. Dua ada berkelahi kong istri ancam. Ibu lihat. Iya. Polda Maluku Utara membenarkan kasus tersebut dan menyatakan hingga kini masih dalam lidik Direktorat Kriminal Hukum. Dari Ternate, Maluku Utara, kontributor TVRI Ivan Gusti melaporkan. Saudara, fasilitas keagamaan menjadi salah satu kebutuhan umat beragama dalam memenuhi kebutuhan spiritualitas. Lalu seperti apa progres pembangunan gereja untuk memenuhi kebutuhan spiritual umat Kristen di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara? Berikut saya mengajak Anda untuk mengikuti laporan reporter Megumi Nayuan dan juru kamera Najib bin Umar. Saudara, sarana peribadatan menjadi salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat selaku umat yang beragama. Dan saat ini saya berada di pelataran Gedung Gereja Pusat Gemih Immanuel Gamsungi, tepatnya yang berada di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Dan seperti yang dapat Anda saksikan bahwa saat ini sedang dilakukan pembangunan fisik untuk gedung gereja yang ada. Nah, seperti apa proses pembangunan gereja di sini dan bagaimana latar belakang serta progres yang dilakukan saat ini? Saya sudah bersama dengan Ketua Panitia Pembangunan Pak Nyoter Kunu. Salam jumpa Pak Nyoter. Terkait dengan pembangunan gedung gereja ini, sebagai Ketua Panitia, seperti apa Pak latar belakang dari pembangunan gedung gereja pusat ini yang kemudian juga akan memberikan fasilitas bagi umat beragama yang ada di Tobelo, Halmahera Utara? Ya baik, terima kasih. Kami bersyukur bahwa bisa diliput hari ini. Panitia ini bertugas untuk melaksanakan amanah dari jemaat. Karena backgroundnya gereja ini awalnya ini kena musibah kita. Gereja ini terbakar tahun 2016, diresmikan 2021 terbakar. Nah, kami dibentuk panitia dan untuk melaksanakan pembangunan gedung gereja ini. Dan ini mendapat bantuan dari pihak PT NHM, Nusa Halmahera Mineral, terkait dengan proses pembangunan ini. Jadi kami pada intinya panitia melaksanakan tanggung jawab bersama-sama dengan pemberi manfaat istilahnya untuk bisa melaksanakan pembangunan gedung gereja ini. Mungkin itu latar belakangnya, karena gereja ini dia kena musibah, kita terbakar dan harus kita bangun baru lagi, seperti itu. Baik, lantas bagaimana proses pembangunan hingga saat ini dan siapa saja Pak yang dilibatkan dalam proses pembangunan ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi pembangunan ini kami ada sistem yang digunakan karena ini diberikan bantuan oleh PT NHM. Jadi mereka melakukan tender untuk siapa saja yang mau melakukan proyek ini. Nah, dan itu sudah dilaksanakan dan tendernya dimenangkan oleh PT Eltis. Ya, dia akan melaksanakan pembangunan ini dan dana yang dikucur itu 10,2 miliar untuk pembangunan gedung gereja ini. Dan menyangkut progres pekerjaannya karena sudah dilaksanakan oleh vendor, nanti secara teknis vendor bisa menjelaskan karena sesuai laporan ini pekerjaan ini sudah mencapai 58% untuk struktur bangunannya. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan ya. Baik, dan saat ini pemirsa, selain bersama dengan Ketua Panitia, saya juga akan mewawancarai pelaksana proyek pembangunan PT Eltis Anugrah Sejati yang juga melakukan tentunya pekerjaan di proyek pembangunan gereja saat ini. Baik, dan saat ini saya akan mewawancarai Pak Elvis Ongki selaku pelaksana proyek pembangunan PT Eltis Anugrah Sejati. Baik, Pak Elvis, seperti yang sudah dijelaskan Pak Nyoter tadi bahwa memang pembangunan ini sudah dimenangkan oleh tender, begitu Pak ya. Nah, lantas bagaimana untuk penjelasan terkait pengerjaan proyek pembangunan gereja ini Pak? Ya baik, terima kasih. Kami ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan ini mulai tanggal 23 Maret 2022. Dan pada saat itu kami mulai dengan pembongkaran gereja lama, ya, pembongkaran gereja lama
sampai kurang lebih 1 bulan itu pembongkaran gereja lama itu, karena kita bongkar gereja lama itu dari struktur bawah pondasi sampai semuanya. Nah, nanti setelah sebulan selesai itu baru kita melakukan peletakan batu pertama di bulan April. Selama berjalannya waktu pelaksanaan itu membuat termin, ada sistem pembayaran lewat termin 20%, 20% dan seterusnya sampai 100% ya. Ketika di bulan termin pertama 20% itu sudah dibayar 1,7. Ya, kami melanjutkan sampai di ada tagihan kedua di 40%, itu kurang lebih 2,9. Nah, kami ajukan itu sampai pekerjaan 58% itu belum dilakukan pembayaran. Nah, akibat belum dibayarnya pembayaran itu, maka pekerjaan dihentikan sementara, ya. Kami menunggu sampai adanya pembayaran berikutnya, pembayaran termin kedua itu yang 40%, baru kami akan melanjutkan pekerjaan kembali. Itu demikian dari kami sebagai pelaksana. Baik Pak, dan ini mungkin berapa luasan area pengerjaan yang dilakukan saat ini, dan adakah target Pak untuk pengerjaannya selesai pada waktu tertentu? Untuk target selesainya itu kami belum bisa pastikan, karena tergantung dari pihak NHM. Kalau dia sudah membayar termin kedua kami itu, kami akan melanjutkan pekerjaannya kembali gitu. Kalau luasan gedung ini kurang lebih berapa, 4.000-an ya, kurang lebih 4.000 meter persegi lebih ya. Baik Pak Elvis, dan selanjutnya pemirsa, kami juga akan mewawancarai tim teknis dari PT Nusa Halmahera Mineral yang juga turut berkontribusi dalam pembangunan gedung gereja pusat Gemi Immanuel Gamsungi saat ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Rudi Palebangan yang akan menjelaskan seperti apa teknis dan juga terkait dengan penganggaran dari pembangunan gedung gereja ini sendiri. Seperti apa Pak? Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Sebelum saya sampaikan teknis pembangunan, saya akan sampaikan kronologisnya dulu, di mana gereja ini sebelumnya sudah ada, tetapi terbakar pada tahun 2021. Kemudian karena Pak Haji Robert adalah sosok yang sangat peduli dengan keadaan atau situasi sosial yang muncul atau terjadi di setiap lingkungan di mana dia melakukan usahanya, maka waktu terdengar bahwa gereja ini terbakar, Pak Haji Robert langsung berkunjung ke sini untuk ketemu dengan jemaat yang ada di sini. Setelah mereka berdiskusi, Pak Haji Robert menyampaikan kepada jemaat bahwa saya akan membantu membangun dengan nilai 10M. Itu sesuai dengan kontrak yang sudah berjalan. Setelah itu, kami bersama dengan panitia pembangunan berupaya untuk menjalankan itu, tetapi kita melakukan proses tender. Nah, yang kontraktor yang ikut tender dalam proses pembangunan ini ada 4 vendor, termasuk PT Eltis, CP Eltis yang ditunjuk sebagai pemenang tender waktu itu. Nah, prosesnya berjalan sesuai dengan kesepakatan kita di meeting, bahwa proses pembayaran ketika proses pembangunan berjalan itu dibayarkan sesuai dengan presentase pekerjaan di lapangan. Tahapannya adalah 25, kemudian 40, terus sisanya setelah pekerjaan selesai. Tetapi proses pembangunan berjalan, namanya situasi dan kondisi perusahaan tidak ada yang memprediksi. Sementara proses pembangunan berjalan sekitar 40%, perusahaan mengalami sedikit kendala, krisis, sehingga proses pembayaran invoice yang tahap kedua ke vendor tertunggak sementara, karena kita menunggu situasi dan kondisi perusahaan untuk kembali pulih, kemudian itu akan direalisasikan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa terima kasih kepada jemaat yang selalu mendoakan Pak Haji Robert bersama dengan tim manajemen, Pak Amir, Pak Rado, dan tim manajemen Gosowong, mendoakan semoga perusahaan ini cepat pulih, sehingga realisasi apa yang masih terkendala di lapangan bisa segera diselesaikan. Seperti itu.
Ya, saya kira itu untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Rudi Palebangan, Pak Elvis Ongki, dan Pak Nyoter Kuno yang sudah boleh memberikan informasi bagi kita. Dan tentunya pemirsa, itulah tadi wawancara saya bersama dengan 3 narasumber terkait dengan pembangunan gedung gereja pusat Immanuel Gamsungi yang ada di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Tentunya diharapkan bersama bahwa akses dari sarana peribadatan ini dapat segera dilaksanakan atau selesai dibangun agar dapat juga memenuhi kebutuhan dari masyarakat ataupun umat Nasrani yang akan beribadah di sini. Demikian yang dapat kami laporkan dari Tobelo. Megumi Nayoan, Najib bin Umar melaporkan untuk Maluku Utara hari ini. Baik saudara, itulah tadi laporan reporter Megumi Nayoan bersama juru kamera Najib bin Umar tentang bagaimana progres pembangunan salah satu gereja yang berada di Tobelo, Halmahera Utara. Baik saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Kunjungan wisata menjadi salah satu aspek yang menopang perkembangan UMKM di daerah. Untuk itu, pelaku UMKM Desa Akebai menyambut antusias berbagai event wisata yang digelar di Pulau Maitara yang menjadi sarana promosi produk UMKM. Sejumlah stand UMKM tampak berjejer di pesisir pantai Maitara dengan berbagai produk kuliner yang ditawarkan, mulai dari kue tradisional, aneka minuman, hingga makanan kekinian. Jamalia adalah salah satu pelaku UMKM yang turut menyuguhkan produknya, yakni kue tradisional yang dikenal dengan nama Kue Satu. Kue tradisional khas Tidore ini terbuat dari tepung beras, kenari, dan kayu manis, menjadi salah satu kreasi olahan ibu-ibu desa Maitara yang dikembangkan hingga saat ini. Menurutnya, kunjungan wisata sangat berperan dalam perkembangan UMKM, seperti halnya festival yang digelar di Akebai ini. Ia sangat antusias karena kelompok sadar wisata pun turut melibatkan UMKM lokal dalam kegiatan wisata guna sama-sama meningkatkan pariwisata di desa Maitara. Pelayanan terbaik pun diberikan tidak hanya dari kualitas produk, tapi juga transaksi pembayaran yang kini dapat dilakukan secara digital menggunakan kris. Ya, Ibu hari ini jual kue apa, Bu? Kue Satu. Kue Satu. Saya. Terbuat dari apa, Bu? Terbuat dari tepung beras, kenari, dan kayu manis. Ini kue tradisional. Kue tradisional khas dari Tidore. Sekarang masih banyak yang jual atau tinggal sedikit yang jual? Masih banyak yang jual. Banyak ya, masih banyak dikonsumsi. Saya. Oke, nah kalau dengan festival ini, Bu, hari ini festival Akebai, dari Ibu tanggapannya bagaimana? Saya senang menjualnya kue ini, khas festival ini, festival Maitara Akebai. Maitara, ini pertama kali, Bu, ya? Saya baru pertama kali. Pertama, tapi ada kegiatan jual ya? Saya menjual. Senang, Bu, dengan Senang menjual kue ini. Banyak orang yang datang, banyak yang membeli. Pelaku UMKM pun berharap aktivitas wisata pengunjung tidak hanya dilakukan untuk menikmati alam dan budaya, namun juga kuliner khas daerah untuk turut menopang perkembangan UMKM di desa tersebut. Megumi Nayoan, Novia Suryani, Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Baik saudara, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampa berikut. Hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Sinjai beberapa hari ini menyebabkan Sekolah SD Negeri 102 Sinjai, Kelurahan Lapa, Kecamatan Sinjai Utara, tergenang air menyebabkan aktivitas pembelajaran terganggu. Beginilah kondisi Sekolah SD Negeri 102 Sinjai Utara. Genangan air di halaman sekolah, tetapi air juga meluap hingga ke lantai ruang kelas. Sebagian siswa didik terpaksa duduk di meja guna aktivitas pembelajaran di sekolah tetap berjalan. Kepala Sekolah SD Negeri 102 Sinjai, Norma Sari mengatakan kondisi seperti ini bukan kali saja terjadi, namun sudah menjadi langganan setiap tahun saat musim hujan, terutama puncak musim hujan di bulan Mei hingga Juli. Norma Sari juga menyebutkan
ketinggian genangan air yang meluap masuk di sejumlah ruang kelas ini mencapai 20-50 cm. Ya, kondisinya kalau musim hujan seperti ini, Pak, ruangan kelas ada beberapa ruangan kelas, ada 4 ruangan kelas yang tergenang air sampai di mata kaki, bahkan sampai di setengah lapis. Belajar mengajar ya, yang jelasnya terganggu dengan kondisi seperti ini karena anak-anak tidak belajar dengan optimal. Guru juga mengajarnya tidak merasa nyaman, otomatis siswa kami juga merasa tidak nyaman, tapi alhamdulillah anak kami, guru-guru kami tetap semangat meskipun keadaannya seperti ini. Pihak sekolah berharap ada perhatian dari Dinas Pendidikan, khususnya Pemkab Sinjai, dengan memberikan solusi agar sekolah bebas dari genangan air meskipun itu di puncak musim hujan. Dari Kabupaten Sinjai, Mustari Pardi melaporkan. Dari Sulawesi Selatan, antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Pindrang membuat tim gabungan Satuga Tigas Kahutra meminta warga tidak membakar dalam pembukaan lahan. Antisipasi terjadinya karhutla di wilayah Kabupaten Pindrang saat memasuki musim kemarau pada awal Agustus 2024. Satuan Tugas Karhutla Kabupaten Pindrang meminta warga tidak melakukan pembakaran dalam pembukaan lahan. Anggota Satuan Tugas Karhutla Kabupaten Pindrang, Letkol Infantri Abdullah Mahua mengatakan, telah melakukan edukasi dengan menghimbau langsung masyarakat agar tidak membuka perkebunan dengan pembakaran lahan, utamanya daerah yang berdekatan dengan pemukiman warga maupun fasilitas umum. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah membentuk posko Karhutla di setiap kantor kecamatan dengan menyiapkan tim dari berbagai unsur, termasuk sarana dan prasarana pendukung, utamanya armada pemadam kebakaran. Asarikalla TVRI Sulsel melaporkan. Sementara itu, saudara, dari Sulawesi Tengah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pagi tadi mengadakan sosialisasi berupa pembagian selebaran dalam bentuk poster terkait tata cara memilih dalam pilkada yang akan diselenggarakan pada 27 November nanti. Tidak hanya berupa selebaran terkait tata cara memilih, KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga menyelipkan coklat dan bunga yang dibagikan untuk masyarakat di lokasi Car Free Day. Sebanyak 500 coklat dan bunga beserta selebaran tersebut dibagikan tepat di depan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mulai pukul 6 pagi hingga selesainya Car Free Day berlangsung. Dalam selebaran yang diselipkan bersama dengan coklat dan bunga ini, berisi informasi terkait Pilkada tahun 2024. Sehingga pengguna jalan yang mendapatkannya dapat membaca informasi seputar pemilihan kepala daerah. Itu terkumpul banyak masyarakat sehingga kami berusaha mensosialisasikan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, yang mana tahapannya mulai dari tahapan perencanaan sampai akhir tahapan itu ada di selebaran atau flyer yang kami bagikan bersamaan dengan coklat dan bunga. Jadi coklat dan bunga ini melambangkan manis, coklat itu manis, melambangkan bahwa hati kita nanti manis untuk datang ke TPS 27 November 2024 dan terlaksana dengan aman dan damai. Selebaran yang digaungkan dengan coklat dan bunga ini begitu diminati oleh pengunjung yang lewat. Selain itu juga masyarakat tak lupa melakukan swafoto bersama pegawai dan maskot KPU Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu si Tami dan si Tadu. Dari Palu, Muhammad Fitrianto, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Baiklah saudara, itulah tadi segmen Klik Sulampa untuk edisi hari ini, dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiran cuaca yang berlaku besok Selasa 30 Juli 2024. Data ini kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Maluku Utara.
Saudara, informasi tentang perakiraan cuaca tadi mengakhiri kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku Utara hari ini. Namun jangan beranjak dulu karena setelah ini akan kami ketengahkan ke layar kaca Anda program acara Pesona Indonesia dengan judul Bukan Lautan Hanya Kolam Kuah. Terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami. Selamat malam dan sampai jumpa.